Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil survei jembatan yang berlokasi di Grand Depok City atau GDC di Sungai Ciliwung, Kota Depok. Untuk lokasi jembatan yang kami survei ini terletak di Jalan Boulevard Grand Depok City, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, yang menghubungkan jalan dari Jalan Kartini menuju ke Komplek Perumahan Grand Depok City. Jembatan ini juga dilintasi oleh Sungai Ciliwung. Jembatan Grand Depok City ini tergolong ke dalam jenis jembatan beton prategang. Untuk pengertian jembatan beton prategang sendiri adalah jembatan yang struktur atasnya menggunakan material beton prategang. Jembatan prategang sendiri terdiri dari dua tipe, yaitu girder beton prategang dan box girder beton prategang. Dan pada jembatan yang kami survei di sini termasuk jembatan prategang dengan tipe girder beton prategang. Kemudian material yang digunakan jembatan ini adalah beton prategang. Hasil yang kami dapat setelah melakukan perhitungan dan pengukuran saat survei jembatan Grand Depok City adalah sebagai berikut. Panjang jembatan 82 meter, lebar jembatan 16,5 meter, tinggi jembatan 15 meter, lebar jalan 12,5 meter, lebar trotoar 1,9 meter, lebar krep trotoar 0,1 meter, tinggi pagar pembatas 0,5 meter, jumlah balok utama 7 buah, jarak antar balok utama 1,5 meter. Pada jembatan ini terdapat unsur-unsur rangkaian di jembatan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah perkerasan jalan lentur. Jalan pada jembatan Grand Depok City ini menggunakan perkerasan jalan lentur. Yang dimaksud perkerasan lentur sendiri adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan bagi pengendara yang melintas. Yang kedua adalah pile cap. Pile cap merupakan suatu struktur untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom yang di bagian atasnya. Fungsi pile cap di sini adalah untuk menyalurkan beban yang diterima dari kolom yang akan diberikan ke tiang pancang. Yang ketiga adalah balok gelegar atau yang biasa disebut dengan girder. Balok girder ini berada pada bagian bawah jembatan yang memanjang antar abutmen jembatan. Fungsi dari girder ini adalah untuk menyalurkan beban berupa beban kendaraan di atasnya untuk dikirim ke struktur bawah, yaitu abutmen, agar bisa direndam dan tidak terjadi persimpangan beban atau gaya. Yang keempat adalah balok diafragma. Balok diafragma ini merupakan pengaku dari gelagar-gelagar atau girder memanjang dan tidak mengikuti beban plat lantai dan diperhitungkan seperti balok biasa. Balok diafragma adalah elemen struktur yang berfungsi untuk memberikan ikatan antara PCI girder sehingga akan memberikan kestabilan pada masing PCI girder dalam arah horizontal. Yang kelima adalah trotoar pejalan kaki. Trotoar ini berada di bagian kanan dan kiri tepi jembatan. Fungsinya sendiri adalah untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya. Kemudian juga untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki. Selanjutnya yang keenam ada pagar jembatan. Pagar jembatan atau pagar pengaman jalan ini dipasang dengan maksud untuk memperingatkan pengemudi akan adanya bahaya atau jurang dan melindungi pemakai jalan agar tidak sampai terperosok. Yang ketujuh yaitu saluran drainase jembatan. Saluran drainase jembatan ini adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi dan kemiringan jalan pada jembatan untuk mengalirkan air menuju saluran pembuangan. Fungsi saluran drainase ini adalah untuk mengalirkan air yang dapat menggunakan pengguna jalan sehingga badan jalan tetap kering dan aman bagi pengendara yang melintas. Yang kedelapan adalah lampu jembatan. Lampu jembatan ini berada di sepanjang jembatan yang fungsinya adalah untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Yang kesembilan ada kerb trotoar. Kerb adalah beton tepi yang memisahkan antara trotoar dengan badan jalan. Fungsinya adalah untuk mencegah pengemudi memarkirkan kendaraan di tepi jalan atau berkendara di tepi jalan.
Dan yang terakhir adalah ada indikator tinggi muka air sungai. Indikator ini terletak pada bagian bawah jembatan yang berhubung langsung dengan aliran Sungai Ciliwung. Indikator di sini diberikan 3 warna. Yang pertama ada warna abu-abu yang berarti status tinggi muka air dalam keadaan normal. Yang kedua warna biru yang menandakan hujan yang menyebabkan terjadi genangan air tapi kondisinya belum kritis dan membahayakan. Dan yang ketiga ada warna merah yang berarti wilayah tersebut dalam bahaya ancaman banjir. Untuk bahasan selanjutnya adalah kerusakan dan kekurangan komponen yang terdapat di jembatan GDC ini. Untuk kerusakan pertama yang kami dapatkan di sini yaitu adalah kerusakan pada balok diafragma jembatan. Kerusakan ini ditimbulkan mungkin karena banyaknya kendaraan yang melintas dengan beban yang melebihi kapasitas. Kerusakan yang kedua yang kami dapatkan adalah kerusakan pada jalan jembatan. Kerusakan pada jalan jembatan ini disebabkan karena permukaan jalan yang tidak rata yang sangat berisiko menyebabkan kerusakan pada abutmen jembatan. Tidak ratanya permukaan jalan jembatan ini dapat disebabkan oleh retak hingga adanya lubang yang tidak segera diperbaiki. Kemudian kekurangan yang kami dapatkan di sini adalah tidak adanya marka pada jalan jembatan. Akibat bila kekurangan ini tidak segera diperbaiki, maka hal yang akan mungkin terjadi ialah menyebabkan lalu lintas tidak lebih teratur dan menimbulkan bahaya bagi pengendara yang melintas. Baik, sekian penjelasan mengenai semua komponen dari jembatan yang kami survei. Mohon maaf jika ada penjelasan yang keliru karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.